Silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan terkait perancangan reaktor untuk satu reaksi atau reaksi tunggal. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat kalau PFR itu diserikan itu nanti akan menjadi seperti apa. Kalau sebentar. Jadi kalau PFR itu seperti apa, kemudian kalau CSTR dengan ukuran yang sama, kemudian diserikan itu ternyata dia akan mendekati model reaktor PFR. Nah sekarang kita akan lihat kalau Anda punya reaktor CSTR, tapi memiliki ukuran yang beda, kemudian Anda serikan, gitu ya. Ya jadi di sini sebetulnya prinsip neraca massa tetap perlu Anda pahami dan perlu Anda gunakan ya. Jadi jangan terlalu bingung dengan rumus-rumusnya atau mungkin juga gambar-gambar yang agak juga mungkin cukup banyak dan agak kompleks ya. Tapi di sini yang perlu Anda pahami bahwa Anda tetap perlu menggunakan neraca massa ketika Anda menghitung kinerja dari CSR yang dihitung yang disusun seri ya. Kalau Anda punya 3 seperti ini ya, Anda punya 3 CSTR, kemudian masing-masing punya volume yang beda-beda. Nah, tentunya yang sama adalah, karena ini alirannya adalah kontinu, yang sama adalah laju alirnya. Ya. Dengan catatan memang hanya ada satu aliran umpan pada reaktor yang pertama. Tidak ada penambahan aliran umpan di reaktor-reaktor berikutnya. Jadi hanya dari reaktor ada umpan masuk reaktor 1, keluar, masuk reaktor 2, keluar lagi, masuk reaktor 3, dan seterusnya. Nah, jadi laju alirnya akan sama. Nah, karena laju alirnya sama, sementara volume dari masing-masing reaktor ini beda, maka nanti waktu tinggal itu juga akan berbeda. Nah, nanti Anda tinggal turunkan saja persamaan neraca massa untuk masing-masing reaktor ini ya. Dan tentunya Anda pahami bahwa kondisi di dalam reaktor pertama ini akan sama dengan kondisi yang meninggalkan reaktor pertama, dan ini akan menjadi umpan ke reaktor kedua. Ya, seperti itu. Ini jangan dilupakan. Nah, kalau Anda punya CSTR dengan ukuran yang beda-beda, ini biasanya ada dua kasus umum yang bisa Anda rancang ya. Yang pertama memang susunannya sudah tertentu. Jadi sudah tertentu ukuran dari masing-masing reaktornya, urutannya seperti apa. Nah, kalau ukurannya sudah tertentu, urutannya sudah tertentu, ya Anda tinggal menentukan berapa konversi akhirnya. Pakai neraca massa ya, tentu saja. Jadi dengan umpan pada kondisi tertentu, konsentrasi awal, kemudian laju alir, kemudian laju alir molar gitu ya, itu sudah tertentu. Nah, Anda dengan melakukan neraca massa, Anda bisa menghitung nanti di akhir, Anda bisa dapatkan berapa konversinya. Atau sebetulnya kalau yang di sini, kalau Anda punya kurva hubungan antara laju dengan konsentrasi ya. Jadi yang paling kanan ini adalah konsentrasi awal. Nah, Anda bisa menentukan konsentrasi yang keluar atau konversi dari masing-masing reaktor selain dari neraca massa. Kalau Anda sudah punya kurva hubungan laju dengan konsentrasi, ya Anda bisa tentukan konsentrasi yang keluar dari masing-masing reaktor ini berdasarkan kurva. Tentunya Anda butuh bantuan informasi berupa waktu tinggal di masing-masing reaktor. Nah, ini sebetulnya juga Anda menggunakan bantuan neraca massa juga. Karena hubungan dari neraca massa Anda bisa dapatkan bahwa laju per selisih konsentrasi itu akan sama dengan minus seper waktu tinggal. Jadi dengan menggunakan grafik, Anda bisa tentukan berapa masing-masing berapa konsentrasi keluaran dari masing-masing reaktor. Nanti tentunya Anda bisa dapat di reaktor terakhir berapa konsentrasi akhir dan berapa konversi akhirnya.
Oke ya, jadi Anda menggunakan hubungan dari neraca massa juga. Oke, ini kemungkinan yang pertama. Jadi Anda sudah punya urutannya, Anda sudah tahu masing-masing ukuran reaktornya, Anda menghitung berapa konversi baik di masing-masing reaktor maupun di akhir di reaktor yang terakhir. Yang kedua adalah kalau Anda sudah menentukan pengin berapa konversinya. Anda pengin berapa konversinya, kemudian Anda punya pilihan. Anda menggunakan, misalnya nih ya, Anda punya 2 reaktor, V1 dengan V2. Yang satu ukurannya kecil, yang satu ukurannya besar. Nah, Anda mau atur bagaimana? Anda mau atur yang kecilnya dulu di depan, atau yang besar dulu di depan? Oke, mungkin sebelum menjelaskan ke persamaan-persamaannya, saya tanya dulu ya. Intan, ada? Iya Pak, ada. Oke, kalau Anda punya 2 reaktor, yang satu kecil, yang satu besar gitu ya, berdasarkan penjelasan yang minggu lalu dan minggu ini disampaikan, kira-kira yang mana yang akan memberikan konversi yang lebih besar? Kalau reaksinya adalah reaksi orde positif. Benar ya Pak? Intuisi aja, intuisi. Sama seperti pertanyaan minggu lalu. Kalau Anda punya reaktor ordenya positif, kalau pertanyaan minggu lalu kan bandingkan reaksi orde positif PFR dengan CSTR. Nah, ini dua-duanya CSTR, yang satu kecil, yang satu besar. Lalu Anda disuruh memilih kalau mau mana yang konversinya lebih tinggi, yang kecil di depan atau yang besar di depan. Sepertinya ya Pak, kalau untuk operasi dengan waktu yang sama, waktu tinggal yang sama, berarti yang kecil harusnya lebih tinggi. Yang kecil lebih tinggi maksudnya? Yang kecil di depan yang lebih tinggi maksudnya? Ya, betul. Kecil di depan. Alasannya? Karena kalau yang waktu tinggal itu kan sebanding sama V kali CA ya Pak, yang di bagian pembilangnya. Berarti kan kalau misalnya, ini intuisi banget ya Pak, kalau misalnya V-nya kecil, untuk waktu tinggal yang sama, berarti CA-nya yang nantinya akan jadi lebih besar gitu. Waktu tinggal yang sama ini maksudnya? Kalau dibandingin... Kalau waktu tinggal total kan pasti sama ya? Ya, itu maksudnya waktu tinggal total? Atau... Iya, iya Pak. Ya, gitu Pak. Berarti harusnya yang kecil di depan, Pak. Yang kecil di depan karena apa? Maaf tadi penjelasannya agak kurang jelas. Jadi gimana? Bentar Pak, nyontek bentar. Gak usah, intuisi aja. Kenapa yang kecil di depan? Kenapa bukan yang besar di depan? Maksudnya kenapa kalau waktu tinggal, karena laju alir kan pasti sama ya. Laju alir masuk ke reaktor 1 dengan laju alir masuk ke reaktor 2 itu sama. Karena volumenya beda, ya pasti waktu tinggal di masing-masing reaktor beda. Tapi waktu tinggal total antara kombinasi pertama dengan kombinasi kedua itu kan sama ya. Nah, pertanyaannya adalah kombinasi mana yang menghasilkan konversi yang lebih besar? Kalau kondisi semuanya sama. Mungkin bisa dibantu Zulfah. Ada Pak, Zulfah? berarti ini konversi akhirnya ya Pak? Ya, mana yang memberikan konversi akhir yang lebih besar?
Anda sudah tahu berapa volume reaktornya ya. Ada dua, yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Nah, kalau Anda balik urutannya, yang kecil di depan atau yang besar di depan, kan ada dua kombinasi ya jadinya. Mana yang memberikan konversi lebih besar? Menurut intuisi Anda dan alasannya apa? Kalau kan kemarin tuh kalau misalnya CSTR kan sistemnya berarti langsung gampang drop gitu kan, Pak? Iya. Berarti kalau misalnya besar duluan, CA-nya langsung jauh lebih turun. Berarti yang Oke. kalau kecil duluan kan berarti pertama perlahan, terus habis itu baru drop-nya agak lebih besar. Ya, jadi jawabannya adalah Yang kecil duluan. yang kecil di depan. Ya, betul. Dan alasannya juga betul ya. Jadi sama seperti ketika Anda membandingkan PFR dengan CSTR yang kemarin, kalau reaksinya orde positif, reaksi orde positif kan berarti N-nya lebih dari 0, semakin positif pengaruh CA itu semakin signifikan. Nah, kalau Anda taruh yang gede duluan di depan, berarti kan si CA0 itu akan terdilusi lebih banyak. Ya, terdilusi lebih banyak, sehingga nanti CA-nya menjadi semakin kecil. Seperti yang tadi disebutkan Zulfa, dia akan ngedrop lebih banyak. Laju reaksinya akan turun lebih cepat dibandingkan kalau yang kecil di depan. Ya, jadi intinya kalau yang kecil di depan ini, Anda menahan laju reaksi itu lebih tinggi dibandingkan kalau yang kombinasi yang kedua. Ini kalau ukuran reaktornya sudah tahu ya, ukuran reaktornya sudah tahu, dibandingkan kombinasinya, nah yang kombinasi yang kecil di depan itu lebih baik, memberikan konversi yang lebih tinggi, konversi total ya, konversi total yang lebih tinggi. Kalau ordenya positif, lebih besar daripada 1. Oke, nah sekarang kalau Anda sudah punya batasan konversi, misalnya Anda patok konversi akhirnya itu ada di X2. Oke, Anda patok ada di X2, Anda punya dua reaktor ya, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, kemudian gambar yang kiri itu menunjukkan kombinasi kalau yang kecilnya di depan. Gambar yang kanan kalau yang gedenya di depan. Nah, untuk memperoleh konversi tertentu, kalau Anda punya pilihan mengkombinasikan urutan reaktor, ya berarti prinsipnya sama ya. Anda harus memilih kombinasi di mana volume total reaktor itu yang paling kecil atau seminimal mungkin. Volume ini adalah volume kerja ya, volume kerja reaktor total, jadi total antara reaktor pertama dengan reaktor kedua, ini adalah yang seminimal mungkin. Kalau Anda lihat ya, kurva kiri, itu reaktor pertama luasnya yang ini, reaktor kedua luasnya yang ini. Kalau ini dibalik, reaktor pertama luasnya yang ini, reaktor kedua luasnya yang ini. Kalau Anda mau meminimalkan total volume reaktor, kan berarti total yang daerah abu-abu ya. Kalau itu mau diminimalkan, nah berarti Anda, dengan kata lain, kalau dari secara gambar, Anda mau memaksimalkan luas area yang diarsir, yang KLMN ini. Ya, karena kalau yang KLMN itu makin besar, maka yang abu-abunya akan semakin kecil. Kalau total luasnya kan sama ya. Kalau yang abu-abu plus yang diarsir untuk gambar kiri dengan yang gambar kanan kan sama. Ya, jadi kalau secara gambar sebetulnya pemilihan urutan reaktor kalau untuk mencapai konversi akhir yang tertentu itu akan didapatkan dengan memaksimalkan luas area yang KLMN ini. Makin besar luasnya, maka sisanya akan semakin kecil atau volume total reaktornya akan semakin kecil. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lihat ke persamaannya. Pak, saya masih agak
kurang paham yang KLMN tadi, bisa diulang nggak Pak? Oke. Oke, gambar kiri dan gambar kanan ini kan menunjukkan sama-sama kurva laju terhadap konversi ya, seper-R terhadap konversi. Oke, kalau Anda menggunakan reaktor yang kecil dulu di depan, maka konversi dari keluaran reaktor 1 itu adalah X1, keluaran dari reaktor 2 adalah X2. Sementara kalau yang besar dulu di depan, ya X1-nya di sini, X2-nya di sini. Nah, di sini yang Anda set adalah X2. X2-nya harus sama, karena itu adalah tujuan perancangan Anda. Anda ingin reaksinya berjalan dengan konversi sekian. Yang akan berubah adalah X1. Itu bergantung pada reaktor mana yang di depan. Kalau yang kecil di depan, ya tentunya X1-nya akan lebih geser ke kiri. Kalau yang besar yang di depan, ya X1-nya akan lebih geser ke kanan. Sampai sini paham ya? Nah, Iya, Pak. perpotongan antara X1 dengan kurva seper-R dan X2 dengan seper-R itu kan masing-masing akan membentuk persegi panjang ya, yang abu-abu. Betul nggak? Nah, persegi panjang ini akan menunjukkan waktu tinggal per konsentrasi awal atau volume reaktor per laju molar awal. Dari persamaan kinerja reaktor CSTR. Ya, itu diturunkan dari neraca massa. Bahwa tau per C0 atau V per F0 itu akan sama dengan X per minus R. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, sehingga ya kotakan abu-abu pertama itu menunjukkan tau per C0-nya reaktor 1, kotakan abu-abu kedua itu tau per C0-nya reaktor 2. Sama juga yang kanan juga seperti itu. Atau secara tidak langsung, karena C0 atau F0-nya itu nilainya kan konstan ya, satu nilai itu kan konstanta maksudnya ya. Sehingga ya itu secara tidak langsung menunjukkan waktu tinggal atau volume dari masing-masing reaktor. Oke, kalau Anda lihat luasan yang abu-abu dari gambar yang kiri dengan yang kanan itu kan beda. Ya, luas persegi panjang total abu-abu kiri dengan kanan itu beda. Nah, karena luas total persegi panjang abu-abu ini menunjukkan volume reaktor. Nah, kembali lagi, kalau ada dua pilihan yang Anda harus pilih, di sini kan kita mempertimbangkannya reaktornya sudah ideal ya, reaktor ideal. Jadi yang kita hitung itu adalah volumenya. Yang kita bandingkan itu adalah volumenya. Yang kita pilih adalah yang volume totalnya paling kecil, abu-abunya. Betul nggak? Oke, nah bagaimana mendapatkan volume atau luasan yang abu-abu ini yang paling kecil? Nah, sekarang Anda bandingkan lagi yang kiri dengan kanan, total persegi panjang dari 0, X2, X2-nya, ini kan gambarnya kurvanya sama ya, ini kurva R-nya sama persis, X2-nya sama persis. Sehingga total persegi panjang dari sini, ya, dari titik K sampai X2 ini, yang kiri dan kanan itu sama persis. Yang beda adalah yang abu-abu maupun yang diarsir. Yang kiri dan kanan itu beda. Nah, kalau Anda ingin meminimalkan yang abu-abu, dengan kata lain kan Anda harus memaksimalkan yang diarsir. Betul nggak? Paham, sudah dari sini? Iya, Pak. Ya, jadi intinya adalah Anda ingin memaksimalkan luas dari yang diarsir. Yang diarsir itu apa? Yang KLMN ini. Oke, bagaimana cara memaksimalkan luas yang diarsir? Ini sebetulnya pendekatannya yang matematis saja ya. Kita akan lihat seperti ini. Kalau Anda punya kurva X dengan Y, ya, X dengan Y, maka kalau Anda menentukan sembarang X, ya, Y itu adalah fungsi dari X. Persamaannya adalah ditunjukkan, jadi persamaan Y sebagai fungsi X itu ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh garis lengkung kurva ini kan.
kurva ini menunjukkan suatu fungsi Y sebagai fungsi X. Ya, jadi kalau Anda tentukan X-nya itu sembarang, maka nilainya Y akan tertentu. Titiknya adalah titik M ini. M ini adalah titik perpotongan antara X dengan Y. Kalau X-nya Anda geser, Y-nya turun. X-nya naik, Y-nya turun. M-nya juga akan bergeser ke sini. Oke. Nah, luas daerah abu-abu itu kan dibentuk oleh X dan Y. Atau Anda bisa hitung bahwa luas itu adalah X dikalikan Y. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, karena luas adalah X dan Y, kemudian Anda ingin memaksimalkan luas ya, maka luas dari A, abu-abu ini, ya, jangan bingung ya, jadi yang abu-abu ini sebetulnya representasi dari yang tadi diarsir ya. Jadi bukan yang abu-abu volume reaktor lagi, tapi yang kita bahas sekarang adalah yang diarsir ini. Ya. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan luas daerah A itu makin besar, secara persamaan A maksimum itu akan didapatkan ketika dA-nya sama dengan 0. Betul nggak? dA-nya sama dengan 0, nah kalau A sama dengan X kali Y, dA ya Y dX plus X dy. Ini kan biasa ya. Atau minus dy per dx itu sama dengan Y per X. Nah, sebetulnya apa sih arti dari persamaan ini? Kalau Anda lihat ke gambar ini, Anda kan tadi punya persamaan ya, Y sebagai fungsi dari X. dy per dx itu adalah apa? Kalau Anda punya kurva Y sama dengan fx, dy per dx itu kan adalah turunan dari persamaan ini. Kalau secara kurva, dy per dx adalah slope yang dibentuk pada titik x, y ini. Maksudnya itu. Jadi secara kurva, minus dy per dx itu adalah slope dari garis yang menyinggung kurva y sama dengan fx pada titik M. Maksudnya dulu pas kalkulus sudah pernah dijelaskan begini ya. Ya, jadi minus dy per dx itu adalah slope garis ini. Garis ini itu apa sih? Garis singgung dari titik M ini. Garis yang menyinggung kurva pada titik M ini. Sementara Y per X itu apa? Y per X itu adalah diagonal dari persegi panjang KLMN ini. Ya, jadi ini adalah diagonalnya. Oke, kalau dilihat di gambar kiri, bisa dihapus nggak ya? Sorry. Oke, kalau lihat di gambar yang kiri, kalau Anda lihat bandingkan dengan yang kanan ya, yang kanan itu diagonal XY dengan garis singgung ini sejajar. Artinya nilainya sama. Sementara kalau Anda lihat di gambar yang kiri, antara diagonal XY dengan garis singgungnya tidak sejajar. Artinya nilainya beda. Nah, di sini karena luas maksimum itu saat dA sama dengan 0, Anda dapatkan persamaan ini. Jadi luas maksimum dari KLMN itu akan tercapai jika posisi titik M itu menghasilkan garis singgungnya punya nilai yang sama dengan slope dari garis singgung pada titik M-nya itu punya nilai yang sama dengan diagonal dari persegi panjang ini. Itu luas maksimum.
Oke ya. Kalau Anda punya opsinya hanya 2 seperti ini, sebetulnya ya gampang saja. Anda tinggal hitung X2-nya kan sudah ditentukan. Nanti kalau ditukar, yang kecil di depan X1-nya berapa, kalau yang besar di depan X1-nya berapa, masing-masing Anda hitung volumenya. Anda totalkan, Anda bandingkan mana yang volumenya paling kecil. Oke, itu kalau Anda sudah punya ukuran dari masing-masing reaktor. Tapi kalau ini maksudnya adalah Anda ingin melihat kalau benar-benar mau minimal volume total reaktornya, titik M ini sebetulnya apa sih? Titik M itu kan adanya di sini, ya. Jadi titik di mana konversi dari keluaran 1 dengan seperlaju. Nah, kalau Anda mau benar-benar meminimalkan volume total kedua reaktor, nah Anda bisa hitung di manakah letak titik M tadi. Y sebagai fungsi X-nya itu sebetulnya apa? Y sebagai fungsi X-nya itu adalah ya ini, 1/R sebagai fungsi konversi. Oke, nah sekarang dari sini kita bisa lihat ya rule of thumb-nya. Jadi kalau Anda mau memaksimalkan yang abu-abu untuk memaksimalkan yang diarsir, KLMN, untuk mendapatkan volume total yang paling minimal, jadi Anda dapatkan bahwa slope ini, ya, atau bukan slope, diagonal yang diarsir itu sama dengan slope dari garis singgung. Ya, perbandingan ukuran reaktor yang optimum, maksudnya ukuran reaktor yang optimum itu adalah volume total yang minimum tadi. Ukuran reaktor yang optimum itu bisa dicapai jika slope dari persamaan laju pada titik M itu sama dengan diagonal NL. Nah, ini akan persamaan laju itu kan akan sangat bergantung, persamaan laju itu maksudnya yang ini ya, akan sangat bergantung pada berapa nilai order reaksinya. Nah, sehingga nanti perbandingan ukuran optimum dari 2 CSTR yang disusun seri itu akan bergantung pada bentuk laju reaksinya. Bentuk laju reaksinya yaitu kinetika reaksi, maksudnya kinetika reaksi ini adalah bentuk persamaan laju reaksinya, berapa K-nya, berapa order reaksinya, dan konversi yang diinginkan berapa. Derajat konversi akhir yang diinginkan berapa. Secara umum, kalau ordernya itu positif ya, ordernya sangat-sangat positif, N-nya di atas 1, seperti tadi kasus yang pertama, Anda pilih reaktor kecilnya itu di depan. Sementara kalau N-nya kurang dari 1, positif tapi kurang dari 1, itu lebih baik yang besar di depan. Kalau N-nya itu pas 1, reaksi order 1, sebaiknya gunakan 2 reaktor yang ukurannya sama. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari Pak Chandra, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, saya cukup kan. Jadi intinya kembali lagi kan semua yang tadi disampaikan ini kan pendekatan yang untuk memudahkan menggunakan grafik begitu ya. Jadi satu adalah untuk memudahkan
ya bagaimana mengingatnya begitu ya. Tapi jangan melupakan nanti tetap menurunkan persamaannya ya. Iya. Jadi jangan lupa bahwa hakikinya itu adalah tetap menurunkan neraca massa yang terjadi di dalam reaktor tersebut. Ya, jadi gambar ini, visualisasi ini adalah untuk membantu nanti untuk membantu tadi kan kalau orde positif kodenya lebih besar dari satu atau lebih kecil dari satu, atau kemudian ordenya negatif, itu kan sebetulnya bisa terjadi juga gitu ya. Jadi ini untuk membantu untuk memberikan visualisasi agar bisa dipahami begitu ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, ini catatan ada koreksi ya dari PDF yang dibagikan sebelumnya. Di PDF yang sebelumnya tanda kecil besarnya terbalik. Sudah direvisi, saya kasih PDF revisinya lewat Google Classroom maupun MS Team ya. Jadi nanti silahkan gunakan PDF yang terakhir. Oke, saya lanjutkan ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang diserikan ini jenis reaktornya beda? Ada CSTR, ada PFR. Sebetulnya sama saja ya. Anda tinggal bangun persamaan neraca massa kembali untuk masing-masing reaktor. Kan masing-masing punya kondisinya masing-masing ya, yang masuk berapa, nanti yang keluar berapa, nanti yang keluaran ini akan jadi input dari reaktor berikutnya dan seterusnya. Kalau CSTR neraca massanya seperti apa, kalau PFR neraca massanya seperti apa. Jangan lupa di dalam neraca massa itu kan ada bagian laju konsumsi. Laju konsumsi itu akan ditentukan oleh persamaan laju reaksi. Laju reaksi itu nanti akan terdiri dari konstanta laju dan order reaksi. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Dari situ Anda bisa bangun hubungan antara laju dengan konsentrasi atau laju dengan konversi. Yang perlu Anda ingat lagi adalah kalau Anda punya seperlaju dengan konversi atau dengan konsentrasi ya, CSTR itu volumenya akan sebanding ya dengan luas persegi panjang yang dibentuk antara konversi dengan laju. Sementara kalau yang PFR, volumenya akan sebanding dengan luas di bawah kurva. Ya, yang PFR ini yang abu-abu, yang CSTR yang abu-abu, yang PFR yang diarsir. Sehingga nanti ya, kalau Anda mau menghitung konversi, ya, konversi di tiap reaktor berapa? Yaitu Anda bisa gunakan gambar. Ya, selain menggunakan neraca massa ya, Anda bisa gunakan gambar nanti seperti ini. Luas abu-abu kalau CSTR itu menyatakan V1 per F0. Luas yang diarsir itu menyatakan V2 per F0 dan seterusnya. X1 bisa ditentukan, X2, X3 bisa ditentukan. Atau kalau Anda mau menentukan X3, ya prinsipnya Anda sudah mengesep X3-nya berapa gitu ya, Anda bisa melakukan pendekatan yang sama dengan yang susunan reaktor CSTR seri yang sebelumnya. Kira-kira optimumnya di berapa? Mana dulu yang di depan, mana dulu yang di belakang. Oke, ya. Jadi secara dari neraca massa Anda kan bisa dapatkan hubungan ini ya untuk CSTR pertama, untuk PFR, dan CSTR yang kedua. Nah, secara umum, prinsipnya adalah kalau Anda punya reaksi di mana laju reaksi ini memiliki orde yang positif, ya, persamaan lajunya atau kinetikanya itu memiliki orde yang positif, maka sebaiknya reaktor itu disusun secara seri. Anda sudah bandingkan ya kemarin ketika Anda menggunakan CSTR diserikan dengan CSTR diparalelkan, ternyata bisa lebih baik
konversinya atau bisa lebih tinggi debit yang bisa dicapai kalau dihubungkan secara seri. Nah, selain dihubungkan secara seri, yang perlu Anda pertimbangkan atau yang Anda perlu perhatikan juga adalah karena laju itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan ya. Kan R sama dengan K kali CA pangkat N gitu ya. Maka Anda perlu menahan agar konsentrasi reaktan yang masih ada di dalam reaktor itu setinggi mungkin. Kalau tadi kasus yang saya tanyakan yang dijawab Zulfa tadi adalah, dengan kata lain, jangan sampai CA ini drop secepat mungkin. Ya. Jadi ditahan agar CA-nya setinggi mungkin. Kalau ordernya lebih dari 1. Sementara kalau ordernya kurang dari 1, maka ditahan agar CA-nya serendah mungkin. Sehingga kalau reaksinya itu ordernya lebih dari 1, reaksi yang sangat-sangat positif, maka yang Anda pilih urutannya adalah PFR dulu, baru yang CSTR kecil, baru yang CSTR besar. Sementara kalau yang kurang dari 1, dibalik. CSTR besar dulu, CSTR kecil, baru yang plug flow atau yang PFR. Ini rule of thumb. Nah, kalau nanti Anda dapatkan dan di reaktor dengan katalis sel, itu kan kalau tadi kan Anda dapatkan begini ya, minus 1/R, ini X, itu kan kurvanya begini. Nah, kadang Anda bisa dapatkan kurva yang punya nilai maksimum atau minimum. Jadi mungkin kurvanya begini atau kurvanya begini. Apakah bisa terjadi? Bisa. Dan pada reaksi bioproses yang menggunakan sel, itu umumnya hubungan antara konversi dengan laju, seperlaju itu punya nilai maksimum atau minimum. Punya nilai optimum lah ya. Sehingga nanti Anda perlu bisa membangun hubungan antara tadi laju dengan konversi atau laju dengan konsentrasi. Sehingga Anda tinggal pilih apakah Anda mau mengeset konversi di akhirnya berapa atau Anda mengeset konsentrasi di akhir berapa. Ya, pemilihan urutan reaktor, mana yang di depan, mana yang belakang, ini kembali lagi Anda hitung volume totalnya. Yang Anda pilih adalah yang volume totalnya paling kecil. Kombinasi yang menghasilkan volume total reaktor itu paling kecil. Jadi Anda perlu melakukan apa ya? Kalau di sini istilahnya ini pemeriksaan terhadap kurva antara minus 1/R dengan CA atau dengan konversi. Ini. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita lihat bentuk kombinasi atau bentuk operasi yang lain. Di sini yang ditunjukkan ini adalah PFR ya, tapi di recycle. Jadi untuk beberapa kasus tertentu tidak semua keluaran reaktor ini diambil ya. Jadi sebagian di recycle, dikembalikan lagi untuk meningkatkan konversi. Jadi untuk mereaksikan reaktan yang belum habis bereaksi, jadi dikembalikan masuk ke dalam reaktor. Oke, di sini didefinisikan ada yang namanya R. R ini adalah volume cairan yang kembali ke entrance itu berarti ke umpan ya, dibandingkan volume cairan yang meninggalkan sistem.
Karena ini adalah sistem kontinu, berarti maksudnya volume ini adalah laju alir. Laju alir volumetrik. Jadi kalau yang keluar meninggalkan sistem itu adalah sebesar VF, laju alir final gitu ya, maka yang kembali ke sini itu adalah R dikalikan VF. Nah, di sini ada dua notasi yang berubah ya. Jadi kalau awalnya Anda punya A dengan laju alir umpan, laju alir molar ya, F itu laju alir molar A, itu FA0, debitnya adalah V0, dan konversi awal kan tentunya masih 0 ya. Anda alirkan, kemudian akan keluar dari reaktor, terus sebagian dikembalikan ya dengan perbandingan R, ya, recycle ratio-nya R. Nah, di sini tuh ada yang namanya FA0 aksen dengan FA1. Jadi di sini didefinisikan FA0 aksen itu adalah jumlah laju alir molar antara aliran utama, aliran awal, dengan aliran umpan, tapi dengan asumsi belum ada reaksi. Ya, jadi belum ada konversi dari A. Jadi kalau di sini FA0 itu adalah A yang masuk dari umpan awal ditambah A yang masuk dari umpan recycle, tapi belum terkonversi. Nah, kalau sudah terkonversi, itu menjadi FA1. Ya, jadi kalau sudah ada A yang terkonversi, itu menjadi FA1. Nah, di sini didefinisikan dari persamaan reaktor PFR, V per FA0 aksen itu akan sama dengan integral dari dXA per minus RA. Batasnya ya XA1 sampai XA2. Jadi kalau ini kan dilihat dari si boundary-nya adalah si reaktor PFR ya. V per FA0 itu sama dengan integral XA1 sampai XA2. XA2 itu akan sama dengan XA final dXA per minus RA. Oke, dengan mendefinisikan FA0 aksen, Anda dapat hubungan ini. Kemudian, dari bentuk aliran ya, dari notasi aliran ini, Anda bisa lihat ya, bahwa kalau yang meninggalkan aliran itu adalah sebesar VF, laju alirnya, yang kembali itu adalah R dikalikan VF, atau sebesar V3, maka yang meninggalkan reaktor itu adalah R plus 1 dikalikan VF. Tinggal gitu aja ya. Ini ditambah ini kan sama dengan yang masuk. Oke. Nah, di sini FA0 aksen itu menjadi R kali FA0 ditambah FA0 atau R plus 1 kali FA0. Nah, XA1 itu apa? XA1 itu adalah konversi dari A yang masuk ke dalam reaktor PFR setelah ada aliran recycle. Ya, jadi kan pertama kan A doang nih ya masuk, kemudian terkonversi di sini, kemudian dipecah alirannya sebagian masuk ya. Jadi di sini kan sebetulnya XA-nya sudah tidak 0 lagi. Jadi itu adalah sebesar XA1. Dari persamaan Anda bisa dapatkan bahwa untuk yang epsilonnya tidak 0 ya, XA1 akan sama dengan ini. Ini dari persamaan PFR yang sudah pernah kita turunkan sebelumnya. Nah, CA1 itu apa? CA1 itu adalah FA1 per V1. FA1 itu apa? FA0 plus FA3. Jadi Anda lihat lagi di sini ya.
Jadi kalau sudah ada konversi dari A, itu menjadi FA3 di aliran recycle-nya, aliran umpannya tetap FA0, sehingga FA1-nya menjadi jumlah dari FA0 plus FA3. Kalau yang FA0 aksen, FA3-nya dianggap masih sama dengan FA0, tapi dikalikan laju alir, dikalikan R-nya. Karena kan laju alirnya sudah berubah. Sudah sebagian keluar. Oke, dari pendefinisian ini semoga tidak bingung ya. Atau masih ada yang bingung? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nah selebihnya tinggal dijabarkan saja. Tinggal dijabarkan. Nah, Anda bisa mendapatkan hubungan antara XA1 dengan XA final. XA1 adalah konversi yang masuk ke PFR, konversi dari A yang masuk ke PFR. XAF itu adalah konversi akhirnya. Nah, ini akan dipengaruhi oleh recycle rasionya. Atau kalau yang persamaan awal tadi dibangun lagi ya, V per FA0 itu akan sama dengan integral XA1 sampai XAF kan ya. XA1-nya dari sini, XA1 sampai XAF, di XA per RA, dikalikan R plus 1. Untuk epsilon sembarang. Kalau epsilonnya itu sama dengan 0, X-nya bisa Anda ganti dengan C. Oke, nah sekarang kalau dilihat pada gambar bagaimana? Kalau lihat pada gambar seperti ini. Ya, kalau antara konversi dengan seperlaju, kurvanya seperti ini, penggambaran volume reaktornya atau waktu tinggalnya ya, V per FA0 itu seperti ini. Kalau dengan konsentrasi untuk epsilon 0 ya, menjadi yang gambar yang kanan. Dari sini sampai sini ini adalah X1 dari sini karena X1 tadi kan ini ya, XA1 itu adalah ini. Maka dari sini sampai sini itu adalah XA1. Dari sini sampai yang di sini adalah XA akhir. Kalau CA ya seperti ini penggambarannya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat, karena kalau dinyatakan sebagai XAF, XA1 itu adalah R per R plus 1 kali XAF, Anda bisa melihat bahwa sebetulnya sepanjang garis, kalau sepanjang garis ini adalah sebagai R, ini 1, maka sebenarnya ini adalah R plus 1. Penggambaran ini apakah ada yang bingung? Kenapa dari sini sampai sini adalah R? Kenapa dari sini sampai sini adalah R plus 1? Masih bingung, Pak. Perlu Di mana? Yang R plus 1 tadi itu betul, Pak. Dari mana? Representasi grafiknya, Pak. Yang mana? Yang ini tuh kenapa bisa yang sumbu X-nya konversi ini bisa dibagi jadi R sama satunya itu kenapa ya, Pak? Oke, tapi yang ini ya udah jelas ya, ini adalah sebetulnya XA1. XA1 kenapa bisa diubah jadi ini, itu dari persamaan ini. Nah, sekarang bukan nilainya, tapi sebetulnya ya, bukan nilainya sama. Jadi misalnya kalau segini itu adalah X, katakanlah misalnya XA finalnya 90% gitu ya. Bukan berarti dari sini sampai sini nilainya 90%. Ini hanya penggambaran bahwa kalau sampai selesai, itu adalah R plus 1,
sampai konversi yang masuk reaktor itu kan R, ya. Jadi Anda tadi kan mengembalikan sebagian keluaran PFR masuk ke dalam PF-nya lagi dengan rasio recycle sebesar R. Sehingga sisanya adalah 1. Karena rasio dari rasio konversi antara yang ini XA1 dibanding XAF, ya, rasio konversi A dari yang masuk ke reaktor di sini, rasio konversi A yang masuk ke reaktor dibagi dengan konversi akhirnya itu sebesar R+1, ya. Sehingga Anda bisa menyatakan kalau sampai XA1 itu kan R. Kalau sampai XAF itu adalah R+1. Oh, oke, mengerti, Pak. Beneran mengerti? Atau mungkin Pak Chandra bisa menambahkan, Pak. Ini representatif gambar saja, jadi bukan nilainya. Bukan nilainya, hanya untuk menunjukkan bahwa kalau Anda recycle dengan recycle rasio sebesar R, Anda dapatnya XA1. Karena XAF itu adalah R per R+1 kali, karena XAF itu adalah berarti dibalik ya, R+1 dikalikan R kali XA1. Sementara ketika Anda recycle dengan rasio R, Anda mendapatkan XA1, maka sampai XAF itu adalah R+1. Artinya apa? Kalau Anda merecycle dengan R yang lebih kecil, ya, ketika Anda kembalikan sebagian outlet PFR itu lebih sedikit, ya, recycle rasionya itu semakin sedikit, maka XA1-nya akan semakin kecil. Atau kalau Anda kembalikan makin banyak, ya berarti XA1-nya akan semakin besar. Moga-moga tidak bingung dengan penjelasan ini. Nah, sekarang Anda lihat volume atau waktu tinggal yang diperlukan sampai mencapai konversi akhir, itu dihitungnya dari mana? Dari luas yang abu-abu, Pak. Tapi kenapa bisa luas yang abu-abu? Betul, dari luas yang abu-abu. Luas yang abu-abu itu didapat dari mana? Luas yang abu-abu itu didapat dari XA1 sampai XAF, itu kan satu aliran PFR gitu ya. Satu aliran PFR itu volumenya adalah luas di bawah kurva. Nah, itu baru satu bagian. Berarti kalau luas R+1 R per R+1 bagian, ya, dari atau keseluruhan proses recycle. Nah, ini Anda berarti hitungnya adalah, ini kan ada tinggi 1, ini tinggi 2 ya. Jadi Anda hitung average height-nya, katakanlah setengahnya gitu ya. Jadi nanti kan daerah ini akan punya luas dengan daerah ini. Sama ya. Gambarnya kurang lurus. Ya. Ketika Anda menentukan average height dari ini, katakanlah di sini, maka luas daerah ini akan sama dengan luas daerah ini. Sehingga luasnya akan sama dengan ini ditambah ini. Kalau R-nya semakin kecil, berarti kan geser ke kiri. Average height-nya ya average height yang
ini. Luasnya menjadi segini. R-nya semakin besar, average height-nya adalah yang ini. Luasnya menjadi yang segini. Yang kiri itu adalah untuk recycle R-nya kecil, atau sebutannya adalah small recycle. Yang kanan adalah yang large recycle. Makin ke kiri, ya, makin ke kiri, R-nya semakin kecil. Ketika R-nya sama dengan 0, luasnya adalah menjadi luas di bawah kurva saja. Atau itu adalah menjadi luas TFR. Ya. Makin ke kanan, R-nya itu makin ke sini ya. Itu kan average height-nya semakin tinggi ya. Berarti lama-lama ketika R-nya tidak terhingga, luasnya akan menjadi segini. Ini kan PFR, ini menjadi CSTR. Ya, atau dengan kata lain, ketika Anda merecycle PFR dengan R yang mendekati tidak terhingga, itu menjadi model CSTR. Kinerjanya menjadi sama dengan CSTR. Jadi sebetulnya dengan merecycle ini, Anda menambahkan dispersi aksial. Semakin besar R-nya tidak terhingga, dispersi aksialnya menjadi tidak terhingga. Kalau PFR itu hanya dispersi radial saja, sekarang ditambah dispersi aksial, jadilah dia CSTR. Oke, itu dulu. Apakah ada tambahan dari Pak Chandra dulu? Waktunya mungkin sudah hampir habis, Pak. Apakah ada tambahan dari Pak Chandra? Atau ada pertanyaan dari mahasiswa? Singkat mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Mungkin minggu depan akan sedikit diulang lagi terkait PFR dengan recycle ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.